Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Putri Irena Wulandari dan rekan saya yaitu Neha Nurul Aisyah Boyratan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kaidah Fikih tentang Akad Komersil. Kaidah yang pertama yaitu al-ma'rufu baina tujar kal masyruti bainahum, yang berarti sesuatu yang telah menjadi urf di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka. Kaidah fikih ini terdapat pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199 dan hadis yang berbunyi, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula di sisi Allah. Makna dari kaidah fikih ini adalah praktik atau kondisi yang menjadi kebiasaan atau umum di kalangan pedagang dapat dianggap sebagai syarat yang berlaku dalam transaksi jual beli. Namun, praktik-praktik tersebut tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi jual beli sesuai dengan kebiasaan yang diterima oleh kalangan pedagang, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam. Contoh praktik dari kaidah yang pertama ini yaitu yang pertama negosiasi harga. Ketika melakukan transaksi jual beli, pedagang seringkali melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli. Mereka bisa saling menawar dan mencapai kesepakatan mengenai harga yang dianggap adil bagi kedua belah pihak. Yang kedua yaitu kebijakan retur barang. Jika di kalangan pedagang telah menjadi kebiasaan untuk memberlakukan kebijakan retur barang dengan persyaratan tertentu, seperti batas waktu pengembalian atau kondisi barang yang harus dipenuhi, maka persyaratan tersebut dianggap sebagai urf yang berlaku. Pedagang dan pembeli cenderung mengacu pada praktik ini saat terlibat dalam transaksi jual beli. Yang ketiga yaitu metode pembayaran. Jika di kalangan pedagang telah menjadi umum untuk menggunakan metode pembayaran tertentu seperti tunai, transfer bank, kartu kredit, atau pembayaran elektronik, maka metode tersebut menjadi syarat yang berlaku bagi para pedagang dalam transaksi jual beli di komunitas tertentu. Masuk pada kaidah yang kedua, yaitu ma hurrima isti'malahu hurrimat takhodah, yang artinya apa yang haram digunakan, haram pula didapatkannya. Kaidah ini terdapat pada hadis yang berbunyi, kamu sekalian jangan memakai sutera dan jangan minum dengan tempat dari emas atau perak. Nah, arti dari kaidah ini adalah apa yang haram digunakan, haram pula didapatkannya. Dalam konteks jual beli merujuk pada prinsip dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa jika suatu barang atau hasil usaha diperoleh dengan cara yang haram atau melanggar prinsip-prinsip Islam, maka barang atau hasil tersebut juga dianggap haram atau tidak boleh digunakan atau diperoleh. Contoh pada kaidah yang kedua ini yaitu yang pertama, barang yang dicuri. Jika seorang pedagang memperoleh barang dagangan dengan mencurinya, maka barang tersebut dianggap haram dan tidak boleh dijual atau digunakan dalam transaksi jual beli. Memperoleh barang dengan cara mencuri bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan mencuri dalam Islam. Contoh kedua yaitu hasil usaha yang melanggar prinsip Islam. Jika seorang pedagang memperoleh hasil usaha atau pendapatan melalui praktik-praktik yang dilarang oleh agama Islam, seperti riba atau bunga, judi, atau penipuan, maka hasil tersebut dianggap haram. Contohnya, jika seorang pedagang memperoleh keuntungan dari transaksi riba atau spekulasi yang bertentangan dengan prinsip larangan riba, maka keuntungan tersebut dianggap haram dan tidak boleh digunakan. Contoh yang ketiga yaitu barang yang diproduksi dengan melanggar prinsip Islam. Jika suatu barang diproduksi dengan melibatkan praktik-praktik yang dilarang oleh agama Islam, seperti memproduksi makanan dengan bahan-bahan yang haram atau tidak halal, maka barang tersebut dianggap haram. Contohnya, jika makanan diproduksi dengan menggunakan barang haram seperti daging babi, maka makanan tersebut dianggap haram dan tidak boleh dijual atau dikonsumsi. Kaidah yang ketiga, kaidah menyatakan pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat. Dalilnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 209, Quran Surat Syad ayat 24, Quran Surah An-Nisa ayat 111, Quran Surah Al-An'am ayat 17, Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, dan hadisnya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan karena merugikan.
Makna dari kaidah ini adalah, kaidah ini menyatakan bahwa secara umum segala sesuatu yang memberikan manfaat dianggap halal, dan segala sesuatu yang membahayakan atau bertentangan dengan ajaran agama Islam dianggap haram. Hal ini berdasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT mengetahui mana yang terbaik untuk umat manusia dan memberikan petunjuk melalui syariat Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dianggap halal, sementara segala sesuatu yang menyebabkan bahaya atau bertentangan dengan ajaran Islam akan dianggap haram. Prinsip ini mengutamakan umat Islam untuk mencari manfaat yang baik dan menjauhi hal-hal yang berpotensi merugikan atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian untuk contoh praktiknya, yang pertama ada barang yang halal. Dalam jual beli, barang-barang yang memberikan manfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dianggap halal. Misalnya menjual makanan halal, menjual minuman non-alkohol, atau produk yang diproduksi dengan prinsip-prinsip halal, maka dianggap halal. Yang kedua, barang yang membahayakan. Jual beli barang yang membahayakan kesehatan atau keamanan seperti obat-obatan terlarang, senjata ilegal, atau produk yang tidak memenuhi standar keamanan dianggap haram dan bertentangan dengan kaidah ini. Kemudian kaidah yang keempat menyatakan apabila sesuatu itu batal, maka batallah apa yang ada di dalamnya. Dalilnya Quran Surah An-Nisa ayat 29, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Makna dari kaidah ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang mengindikasikan bahwa jika suatu kontrak atau perjanjian dinyatakan batal, maka segala hal yang terkait dengan kontrak tersebut juga menjadi batal atau tidak berlaku. Contoh praktiknya, yang pertama, pembatalan kontrak jual beli. Jika terjadi pembatalan kontrak jual beli antara penjual dan pembeli, misalnya jika penjual dan pembeli setuju untuk membatalkan kontrak jual beli, maka pembayaran yang telah dilakukan harus dikembalikan dan barang yang telah diserahkan harus dikembalikan kepada penjual. Contoh yang kedua, pembatalan transaksi online. Dalam jual beli online, jika terjadi pembatalan transaksi oleh salah satu pihak, misalnya karena ketidaksesuaian barang dengan deskripsi atau penipuan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam transaksi tersebut menjadi batal. Pembeli berhak untuk meminta pengembalian dana yang telah dibayarkan dan penjual harus mengembalikan barang yang telah dikirim. Contoh yang ketiga, pembatalan pesanan. Dalam konteks pemesanan barang atau jasa, jika pesanan dibatalkan oleh salah satu pihak, misalnya karena perubahan kebutuhan atau keadaan yang tak terduga, maka segala sesuatu yang terkait dengan pesanan tersebut menjadi batal. Misalnya, jika pelanggan membatalkan pesanan sebelum barang diproduksi atau jasa diberikan, maka pesanan tersebut dibatalkan dan tidak ada kewajiban bagi penjual untuk memenuhi pesanan tersebut. Sekian penjelasan kaidah dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.